Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pahlawan, peserta Latsar Angkatan 11, Golongan 2, tahun 2021. Baik, saya akan mempresentasikan hasil daripada proyek saya, yaitu pembuatan sistem arsip digital atau disingkat CRD. Saya membuat aplikasi ini dengan menggunakan framework Laravel, dan juga untuk servernya itu adalah Apache, dan untuk MySQL-nya itu adalah Heidi, MySQL Portable dari Laragon. Nah, untuk mulainya pertama kita membuka aplikasi Laragon. Kemudian tekan tombol Start. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi server untuk localhost. Jadi dia untuk mengaksesnya lokal. Kemudian ada juga database MySQL. Nah, kemudian kita membuka browser. Kemudian masukkan alamat web yang sudah dibuat menjadi nama, yaitu CRD. Atau kalau standarnya itu bisa dibuka dengan localhost. Nah, ini adalah tampilan menu dari beranda. Ini adalah foodbar-nya. Kemudian ini adalah menu dari pegawai. Ini masih satu user karena saya masih baru membuatnya. Kemudian ini ada galeri. Begitu juga galeri, informasinya masih satu karena belum diupload banyak. Kemudian pada menu arsip sudah saya upload sebagai contoh untuk mengetes ukuran, kemudian mengetes apakah bisa masuk dokumen lain selain PDF. Ini adalah informasi kontak. Kontak untuk menghubungi administrator. Oke, baik. Sebelumnya saya akan menggunakan login. Nah, dalam tampilan login ini, yaitu yang bisa login dalam sistem websitenya tersebut adalah user-user ataupun pengguna yang sudah mendaftar. Untuk pendaftarannya itu, jika kita belum memiliki akun, maka kita akan membuat registrasi akun. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita sudah memiliki akun, kita tinggal login. Kalau misalnya belum, kita mengisi form dulu, kemudian baru daftar. Nah, jika user ataupun pengguna lupa akan kata sandinya, dimaksud dengan lupa kata sandi ini benar-benar lupa kalau dia tidak mengingat lagi apa kata sandinya. Maka kata sandinya itu akan dikirim ataupun reset sandinya itu akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika kita masih mengingat password, tekan saja menu ini, kemudian lakukan login. Kenapa this connection is not secure? Karena kita menggunakan SSL dari Laragon. Jadi situs ini memang tidak memiliki sertifikat untuk keamanan karena ini masih dalam berupa localhost. Tapi kalau misalnya kita login ke dalam localhost, nah dia tidak akan memberikan tanda centang seperti ini. Oke, kemudian kita login. Nah, ini adalah tatapan muka dari sistem yang saya buat, yaitu untuk admin keseluruhan informasi dari aplikasi yang saya buat ataupun sistem yang saya buat, yaitu CRD. Nah, dalam aplikasi ini saya membuat sebuah menu yaitu tambah arsip, yaitu ini adalah untuk mengupload arsip-arsip baru seperti arsip tentang tender ataupun tentang SK yang mana kita bisa memilih kategori. Nah, untuk sebelum menambahkan arsip ini, para admin harus membuat kategori baru. Jadi jika admin tidak membuat kategori baru, maka kategori yang akan muncul adalah kategori SK dan tender. Hanya dua ini saja. Tapi jika sudah ditambah dengan kategori baru, maka akan keluar kembali kategori yang baru. Nah, baik, sebagai contoh, saya akan mengisikan sebuah arsip.
Pertama kita masukkan saja arsip tentang aplikasi pembelajaran HP EMIS 2021. Ini sebagai contoh agar kita bisa melihat apakah dokumen tersebut masuk atau tidak. Kemudian kita memilih kategorinya. Misalnya kita memilih kategori SK. Kemudian kita buat keterangan tentang arsip tersebut. Pembelajaran tentang HP. Nah, setelah itu kita memilih file yang akan kita upload. Nah, dengan dalam sistem yang saya buat ini, sistem misalnya kita mengupload berkas, misal berkas kita upload ialah JPEG, maka unggahannya tidak akan berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena dia hanya menerima format PDF. Ini saya lakukan karena saya melihat seperti di Collabjar, aplikasi yang diterima dalam untuk penguploadan data yang sudah peserta Latsar buat, untuk aplikasi Word-nya masih bisa untuk di-upload. Seharusnya dalam sistem Collabjar tersebut memberikan validasi. Jadi ketika kita mengupload berkas yang bukan PDF, maka dia tidak akan mau terupload. Nah, baik, kita coba lagi. Kemudian kita pilih AV tutorial. Nah, ini adalah PDF dan dalam sistem validasi saya ini saya membuat ukuran 100 MB. Karena untuk sistem saya ini saya buat 100 MB supaya arsip tentang tender ataupun arsip yang banyak membutuhkan gambar kan itu akan membuat file menjadi besar. Jadi saya membuat maksimal upload size-nya itu adalah 100 MB. Kemudian kita unggah. Dokumen berhasil disimpan. Nah, ketika dokumen berhasil disimpan, dia akan masuk ke dalam informasi database. Nah, di sini. Kode arsip. Dari mana kode arsip ini muncul? Nah, kode arsip ini saya buat secara otomatis. Jadi ketika ada masuknya kategori baru tentang arsip, maka kode arsip ini akan otomatis masuk ke dalam sistem. Jadi jika nanti ada masuk lagi, maka dia akan tercipta kode 006. PBJ ini adalah bagian pengadaan barang dan jasa dari Sekretariat Daerah Kota Sabang, dan X ini adalah melambangkan nilai bulan, bulan 10 yaitu Oktober, kemudian adalah tahunnya. Kategori yang kita pilih tadi adalah kategori SK, maka dia akan masuk SK. Pengguna ini ialah pengguna login. Jadi jika pengguna loginnya itu adalah Reza Pahlawan, maka otomatis Reza Pahlawan adalah sebagai penggunanya. Ini adalah waktu upload yang kita upload tadi. Kita mengupload pada tanggal 29 bulan 10 tahun 2021 pukul 8 atau setengah 9 malam. Nah, dalam tombol aksi ini saya memberikan tombol unduh, detail, ubah, ataupun hapus. Untuk diunduh, nah kita akan mengunduh SK yang sudah kita upload tadi ataupun arsip yang sudah kita upload tadi dengan ukuran 3,3 MB dan namanya itu sudah menjadi nama sesuai dengan format acak. Jadi tidak ada nanti nama filenya itu bertabrakan. Nah, seperti itu. Kemudian kita cancel saja. Kemudian masuk ke menu detail. Nah, menu detail itu kita bisa melihat informasi yang sudah kita upload sesuai dengan dokumen yang mana kita pilih. Atau jika kita ingin memilih yang lain, maka akan keluar juga dokumen yang lain. Nah, terus apa fungsi ubah ini? Ubah ini adalah untuk mengubah tentang arsip tersebut, data informasi arsip tersebut. Jika kita ingin mengubah tentang filenya tersebut, maka bisa kita menambahkan file lain. Tapi jika tidak ingin mengganti file, maka tidak perlu mengisikan apa-apa. Karena saya membuat validasinya ini ketika diupdate, maka dia tidak akan berubah. Ataupun tidak apa-apa jika tidak memiliki file. Jadi kita simpan saja misalnya AV EMIS 2021 sampai 2022. Kemudian simpan perubahan. Oh maaf, atribut yang diisi maksimal harus 30 karakter. Ini saya buat supaya jangan
pengguna arsip itu jangan sampai membuat nama itu terlalu panjang. Nah, misalnya kita ganti saja pembelajaran ini, kita hapus, kemudian kita buat 2022. Simpan perubahan. Nah, maka dia otomatis tersimpan dan berubah namanya. Oke, seperti itulah informasi dari menu arsip. Kemudian kita ke menu kategori. Nah, kategori juga sama. Tapi kenapa kategori saya tidak membuat nilai aksi tentang penghapusan, edit, ataupun detail? Karena kategori ini tidak memerlukan banyak inputan. Dia hanya membuat kategori, misalnya kategori baru. Nah, kita hanya menginput satu saja. Ini adalah informasi kategori yang sudah tersedia. Jika kita memasukkan kategori yang menginput baru kategori yang sudah ada, maka dia akan keluar nama kategori yang dimasukkan sudah terdaftar. Jadi sistem akan menolak untuk menerima inputan dari nama kategori yang sudah ada. Jadi fungsi kategori ini adalah untuk membuat dokumen arsip itu memiliki kategori. Contoh nanti ada kategori tender, kategori SK, kemudian kategori surat perintah tugas. Nah, seperti itu. Jadi arsip saya ini saya lengkapi dengan fasilitas kategori agar bisa memasukkan semua informasi tentang arsip yang dibuat menjadi digital. Kemudian untuk info galeri. Info galeri ini untuk menu galeri ini saya buat penambahan karena saya lihat banyaknya pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan dalam unit pengadaan barang dan jasa, maka saya melakukan sedikit inovasi, yaitu menambahkan menu data galeri. Nah, ini adalah informasi data galeri yang sudah diupload. Untuk kita membuat upload baru, kita bisa menekan tombol ini ataupun tekan tombol ini. Misal kegiatan, kita buat kegiatan jalan-jalan. Ini hanya contoh saja, bukan yang aslinya. Keterangan acara, jalan-jalan ke Cot Bau, Kota Sabang. Nah, untuk nama acara ini saya validasi juga tidak lebih daripada 30 karakter. Nah, sekarang kita mencoba upload. Ini adalah inputan baru. Jadi bagaimana kalau misalnya kita upload itu tidak dokumen foto atau tidak sesuai dengan foto atau PNG, misalnya kita upload PDF. Maka dia akan memberikan informasi format yang harus diinputkan adalah JPEG atau JPEG atau PNG. Nah, kemudian kita pilih misalnya salah satu contoh foto ini. Jika fotonya sudah diinput, maka sistem juga akan membaca apakah dia lebih daripada 2 MB atau tidak. Jika dia lebih daripada 2 MB, maka sistem akan menolak juga gambar tersebut. Jadi kita lihat informasi gambar yang tidak melebihi 2 MB. Karena ukurannya lumayan besar, kita ambil contoh yang di sini saja. Contoh misalnya ini visualisasi bangsa. Nah, kemudian unggah. Nah, file akan terunggah jika dia menerima inputan yang tidak lebih dari 2 MB. Kemudian bagaimana untuk detailnya? Kita bisa melihat informasi detail. Nah, jika kita ingin merubahnya, kita langsung bisa merubah di sini. Jalan-jalan di Kota Sabang. Asal dia tidak melebihi 30 karakter, maka tidak akan berpengaruh. Kemudian keterangan acaranya kita rubah berlibur Nah, jika kita ingin mengupload file, silakan diupload file yang baru, tapi jika tidak perlu karena saya tidak membuat validasinya ketika di tombol update. Nah, dia akan berubah. Tapi jika kita membuat tambah kegiatan baru, kemudian kita sudah memasukkannya data informasi, kemudian
informasi BPBG. Nah, jika di sini kita tidak mengupload filenya, maka dia tidak akan mau. Sistem akan memberitahukan file harus diisi. Jika tidak diisi, maka sistem akan menolak untuk menyimpan data tersebut ke dalam database. Nah, begitulah informasi dari info galeri yang saya buat, yaitu menu tambahan, inovasi untuk bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kota Sabang. Nah, berikut adalah informasi user. Kenapa informasi usernya ada dua? Saya membuat dua informasi ini ialah karena satu nanti ada pengguna yang mendaftar, tapi dia belum dapat verifikasi dari administrator utama. Jadi jika dia tidak mendapatkan verifikasi dari administrator utama, maka dia akan masuk ke dalam database pengguna BPBJ yang belum terverifikasi. Jadi pengguna itu sudah masuk daftarnya, hanya saja dia belum diverifikasi. Nah, jika kita sudah untuk mengganti password, untuk menu pengganti password, kita wajibnya harus mengetahui dulu password pertama kita. Nah, seperti ini. Password pertama kita itu harus kita tahu. Nah, jika kita tidak tahu, berarti kita harus menggunakan fitur lupa password. Dan fitur lupa password tadi itu sudah saya jelaskan di sebelumnya pada menu sebelum login. Nah, untuk yang kita baru login pertama, kita belum ada tampilan gambar. Maksudnya foto ini belum ada. Kemudian setelah kita login, kita baru bisa mengubah update profil kita. Saya akan memberikan contoh. Misal kita akan membuat user baru. Saya akan keluar dulu. Nah, pertama kita akan registrasi. Saya akan membuat nama, misalnya contoh saya buat dengan nama yang tidak perlu ini dulu ya. Saya dengan coba misalnya Sulaiman. Kemudian nama emailnya sulaiman@gmail.com. Kemudian kata sandi yang dia buat ialah 123456778. Nah, kemudian dia akan menekan tombol daftar. Nah, kenapa dalam proses pendaftaran ini agak sedikit lama? Karena sistem mengirimkan email ke dalam email admin utama. Baik, kita akan membuka emailnya. Ini sebagai contoh, saya menggunakan fitur ini supaya pengguna nantinya jika lupa password bisa mengirim password yang barunya itu bisa dikirimkan lewat email. Nanti akan saya jelaskan juga. Ini pertama kita akan melakukan verifikasi dulu. Verifikasi ini nanti akan dibuka di Mailtrap. Fungsi Mailtrap ini adalah untuk membuat sistem percobaan. Jadi saya belum mengirimkannya langsung ke Gmail karena itu akan dibuat jika aplikasi ini sudah akan diupload nantinya. Maksud saya di hosting. Oke, kemudian kita login. Nah, inbox yang sudah terisi. Verifikasi email. Verifikasi email tersebut langsung dikirim dari Laravel atas sistem daripada program yang sudah kita buat. Nah, untuk verifikasi akunnya ini, maka admin utama bisa menekan tombol ini saja. Nah, kemudian dia akan langsung masuk. Tapi di sini adminnya ini tidak perlu masuk karena dia hanya untuk verifikasi saja, nanti dia bisa langsung logout. Nah, kemudian dari Bapak Sulaiman tadi, jika ia ingin merubah profil, ini kita logout saja dulu ya. Nah, kemudian Bapak tersebut yang sudah tadi melakukan registrasi, maka dia akan melakukan login. Contoh Sulaiman. Nama emailnya tadi adalah sulaiman@gmail.com. 1, 2, 3, 4. Oke, passwordnya sudah, kemudian ini sudah, kemudian kita tekan masuk.
Nah, jika verifikasi berhasil masuk, maka dia akan masuk. Kemudian, ketika ia pertama kali membuat akun, maka gambarnya tidak akan ada. Jadi dia bisa langsung ke menu ubah profil. Nah, ketika pada menu ubah profil ini, dia bisa memasukkan, dia harus mengisi ataupun menginput data-data yang belum terisi, misalnya kata modifikasi. Hidup itu adalah panggung sandiwara. Kemudian jabatan yang ia dapat dari BPBJ adalah misalnya CPNS. Kemudian dia memilih foto. Nah, jika pengguna juga mengisi file bukan foto, maka dia akan mengeluarkan ini error. Foto bermod JPG, JPEG ataupun PNG. Nah, kemudian dia memilih lagi jabatannya. Kemudian dia memilih foto. Kemudian simpan perubahan. Nah, setelah dia menyimpan perubahan, maka otomatis gambarnya akan langsung muncul. Nah, seperti itulah pembuatan sistem user ataupun pengguna dalam aplikasi saya. Nah, bagaimana saya melakukan pengkodingannya? Pengkodingannya itu saya lakukan dengan aplikasi Visual Studio Code. Nah, sini dia. Contoh tadi pada tampilan web, maka saya membuat folder web. Nah, dalam folder web ini ialah memiliki informasi tentang untuk welcome-nya saya buat di luar. Nah, ini adalah untuk tampilan utama, tampilan beranda. Kemudian masuk ke tampilan pegawai. Nah, ini adalah form untuk menampilkan informasi pegawai. Kemudian kontak, galeri, info arsip, dan juga detail arsip. Detail arsip ini adalah nanti jika kita menekan sebuah arsip, maka arsip itu akan merubah menjadi besar. Untuk fungsi-fungsinya ini akan sedikit saya jelaskan. Contoh misalnya sebelumnya untuk tampilannya itu saya mengambil dari layout. Nah, ini adalah tampilan dari beranda utama. Kemudian untuk tampilan dari pegawai, arsip, galeri, dan kontak, itu saya mengambil dari home layout 2. Untuk layout tampilan arsip saya mengambil dari sini. Nah, baik, sekarang kita akan mencoba untuk memproses tentang arsip. Misalnya create. Tambah arsip. Nah, dari informasi create ini ataupun tambah arsip, ini ialah sintaks untuk menampilkan ini nama arsip dan masukkan nama arsip. Ini adalah nama arsipnya. Kemudian di placeholder-nya kita tambahkan, masukkan nama arsip. Nah, setelah itu yang ini adalah untuk tampilan kedua. Yang ini pilih kategori. Lalu kenapa sini ada for each dan juga ada end for each? Fungsi dari for each ini ialah memanggil database dari database kategori. Untuk pemanggilan data kategori ini, dia akan memanggil dalam sistem namanya controller, arsip controller. Ini dia. Nah, arsip dan create-nya. Berarti dia memanggil kategori bagian create. Nah, ini adalah create, fungsi panggil create, dan dia memanggil kategori ini. Kategori compact ialah compact untuk penamaan yang sama antara kategori pemanggilan dan kategori pengirim. Nah, ini adalah pemanggilan database untuk semuanya. Nah, ini dia tampilannya, informasinya. Nah, ini adalah sistem ataupun program untuk membuat
informasi kode arsip. Nah, kode arsip dibuat sesuai dengan ini, jadi saya membuat kode arsip yang tadi bulan. Bulan itu berbentuk dalam bulan Romawi, yaitu misalnya bulan 10 berarti X. Kemudian 0%03 ini ialah berarti adalah 0, 0, baru angka yang akan dimunculkan. Contoh misalnya seperti tadi 001, 002. Nah, pengecekan untuk prosesnya itu adalah pertama, dia akan mengecek max ID. Max ID dalam database. Nah, ini adalah database kita. Database arsip kita. Nah, max ID. Data. Max ID kita adalah dia akan menghitung yang ini 5. Jika max ID sudah ada 5, maka otomatis dia akan menambahkan hasilnya 1. Jadi 5 tambah 1, 6. Jadi otomatis file itu akan bertambah-tambah terus, maka penomoran arsipnya pun otomatis akan bertambah-tambah terus. Seperti itu sistem kerjanya. Dan ini adalah untuk menginput tanggal sesuai dengan sesuai dengan waktu sekarang. Karena pada sistem komputer ataupun database-nya itu sendiri dia tidak menampilkan waktu sekarang, hanya saja dia menampilkan waktu sekarang, tetapi tidak dengan zona waktu Indonesia ataupun zona waktu Asia Jakarta. Karena itu saya harus merubahnya dulu untuk mengambil format waktu sesuai dengan waktu format kita sendiri, yaitu format Asia Jakarta. Nah, seperti itulah informasinya. Mungkin nanti akan saya jelaskan terperincinya akan saya jelaskan di saat saya presentasi di depan. Nah, ini untuk edit. Untuk edit jika kita di sini dashboard. Nah, ini adalah fungsi untuk ubah. Ubah itu adalah edit. Kemudian untuk show itu adalah detail. Nah, seperti ini. Detail daripada arsip tersebut. Kemudian show-nya tadi untuk menampilkan, edit-nya itu adalah ubah. Nah, ini dia ubah informasi tentang arsip. Untuk tampuk ini tidak ada, saya hanya membuat ini sebagai untuk sintak-sintak yang saya lupa, jadi saya simpan di sini. Nanti jika saya perlukan lagi, saya tinggal ngambil sini saja. Nah, ini adalah tampilan menu show-nya. Selesai. Ini juga dilakukan dengan pemanggilan dari database. Semua ini dilakukan pemanggilan dari database. Karena kita sudah membuat database dan juga sistem untuk database. Jadi kita tinggal memanggil-manggil saja dari apa yang sudah diinputkan oleh pengguna. Oke, mungkin ini saja untuk penjelasan informasi arsip saya. Seperti itulah arsip yang saya bangun menggunakan Laravel. Sebelumnya saya akan memberikan jalannya program ini bagaimana. Pertama, misalnya pengguna memasukkan, saya hapus dulu. Hal yang paling terpenting dalam Laravel adalah pada web ini. Apa fungsi web ini? Fungsi web ini adalah root, mengatur jalannya alamat URL yang kita masukkan. Contoh misalnya kita memasukkan arsip create. Maka seperti ini. Arsip create. Maka dia akan menampilkan informasi tentang tambah arsip ataupun create arsip. Untuk informasi arsip create ini, kita akan mengirimkannya prosesnya itu ke arsip controller create. Maka dia akan masuk ke controller di sini. Nah, ini dia arsip controller. Arsip controller akan masuk ke dalam fungsi create. Function create ini, lalu dia akan memproses ini dan akan menampilkan halaman arsip create. Untuk compact kategori ini ialah pemanggilan database yang akan dikirim ke halaman arsip create. Nah, seperti itu untuk jalurnya program Laravel.
Untuk database-nya itu sendiri, modelnya itu sekarang kita sudah bisa membuatnya sendiri di dalam aplikasi kita. Itu dia ini adalah tabel arsip, tabel galeri, tabel kategori, kemudian adalah inilah tabel user. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk aplikasi CRD, sistem arsip digital yang saya buat. Untuk informasi selanjutnya, saya akan menjelaskannya nanti di ketika hasil aksar di LAN nanti, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.